Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggia Munawaroh dengan NIM C1C0181143 dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep keperilakuan dari psikologi sosial dan psikologi sosial. 1. Sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Terdapat 3 komponen sikap, yaitu pengertian, pengaruh, dan perilaku. Adapun susunan sikap yang dipandang berdasarkan ketiga komponen tersebut, itu membantu untuk memahami kerumitan sikap dan hubungan potensial antara sikap dan perilaku. Pertama itu adanya komponen sikap. Komponen merupakan komponen teori yang terdiri atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. 2. Fungsi sikap, yaitu fungsi utamanya itu berupa pemahaman, kebutuhan akan kepuasan, defensif, ego, dan ungkapan nilai. Selanjutnya, beberapa teori terkait dengan sikap, yaitu teori perubahan sikap, teori pertimbangan sosial, konsistensi dan teori perselisihan, teori disonansi kognitif, teori persepsi diri, motivasi dan aplikasinya, teori motivasi awal, dan terakhir itu teori kebutuhan dan kepuasan. Selanjutnya, teori prestasi, teori motivasi, keadilan, ERG, harapan, penguatan, penetapan tujuan, atribusi agensi, dan teori pendekatan dinaik. Selanjutnya itu adanya persepsi. Persepsi merupakan bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Menurut KBBI, persepsi itu merupakan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. 1. Faktor dalam situasi terdiri dari waktu, keadaan, serta keadaan sosial. 2. Faktor pada pemersepsian ini terdiri dari sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan. 3. Faktor pada target ini terdiri dari hal baru, gerakan, bunyi, ukuran latar belakang, serta kedekatan. Selanjutnya nilai. Nilai itu secara mendasar dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi. Kepribadian. Kepribadian itu merupakan aplikasi utama dari kepribadian dalam organisasi adalah memprediksikan perilaku. Pengujian terhadap perilaku ini ditentukan oleh banyaknya efektivitas dalam tekanan pekerjaan. Siapa yang akan menanggapi kritikan dengan baik, siapa yang pertama harus dipuji dahulu sebelum berbicara mengenai perilaku yang tidak diinginkan, siapa yang menjadi seorang pemimpin potensial. Selanjutnya, penentu kepribadian itu antara lain keturunan, lingkungan, dan situasi. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Terdapat 3 komponen sikap, yaitu pengertian, pengaruh, dan perilaku. Persepsi. Menurut KBBI, persepsi adalah sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Selanjutnya nilai. Nilai secara mendasar itu dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan sesuatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.